Om Swastiastu, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pelibatan dan pemberdayaan karyawan pada mata kuliah Manajemen Kualitas Total. Next. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Kadek Lia Meliana dengan NIM 20170502122, dilanjutkan dengan Kadek Dwi Apriantidi dengan NIM 201705130, dan yang terakhir Nilo Ayu Komang Pestianingsih dengan NIM akhir 20170513031. Next. Nah, adapun submateri pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengenai konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan PPK, yang kedua faktor-faktor penghambat PPK, dan yang ketiga implementasi PPK, yang keempat pemberdayaan penghargaan dan pengakuan prestasi, dan yang terakhir sistem saran, konsep, dan implementasi. Next. Jadi materi yang pertama yaitu mengenai konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan PPK yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Jadi apa sih itu Total Quality Management atau manajemen kualitas total? Jadi secara sederhana, Total Quality Management merupakan suatu konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Nah, dalam hal ini pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikut sertakan seluruh karyawan pada setiap level suatu organisasi. Sementara pemberdayaan adalah pelibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Jadi, tanpa adanya pemberdayaan dan pelibatan dari suatu karyawan, maka alat manajemen tersebut tidak akan berarti. Dalam hal ini terdapat usaha dalam pemberdayaan karyawan yang dimulai dengan tahapan yang pertama, keinginan manajer dan penyelia untuk memberi tanggung jawab kepada karyawan. Yang kedua, melatih penyelia dan karyawan mengenai bagaimana cara untuk melakukan delegasi dan menerima tanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi dan umpan balik perlu diberikan oleh manajer dan penyelia kepada karyawan. Dan yang terakhir, penghargaan dan pengakuan sebagai hasil dari evaluasi perlu diberikan kepada karyawan sebagai tanda penghargaan terhadap kontribusi mereka kepada perusahaan itu sendiri. Next. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penghambat PPK. Next. Jadi faktor-faktor penghambat utama dari PPK yaitu bersumber dari penolakan dari manajemen, dan yang kedua penolakan dari karyawan dan serikat pekerja yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Jadi, dalam penolakan dari manajemen, sebagaimana yang kita ketahui, walaupun karyawan dan serikat pekerja mendukung PPK, tetapi apabila pihak manajemen tidak memiliki komitmen penuh terhadap PPK, maka hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak organisasi atau entitas yang gagal dalam melaksanakan PPK karena tidak terlebih dahulu melakukan perubahan fundamental yang diperlukan dalam struktur organisasi atau gaya manajemen dari organisasi itu sendiri. Next. Jadi penolakan PPK penolakan manajemen terhadap PPK itu sendiri di antaranya yaitu ketidakamanan, di mana manajer dalam hal ini merasa bahwa lingkungan kerja dan perspektif mereka melawan PPK itu sendiri. Kemudian yaitu nilai-nilai pribadi, di mana dalam hal ini banyak manajer memiliki pemikiran dogmatis terhadap karyawan, di mana hal ini berarti bahwa mereka menganggap karyawan harus mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Yang ketiga yaitu mengenai ego, di mana manajer dalam suatu organisasi dapat mengerti bila mereka itu bangga terhadap posisinya sebagai manajer, sehingga dalam hal ini hal tersebut akan dapat mengakibatkan mereka itu melakukan penolakan terhadap PPK itu sendiri. Yang keempat yaitu mengenai pelatihan manajemen, di mana banyak manajer saat ini yang dididik dan dilatih oleh pengikut modern. Kemudian dalam hal ini juga akan tetapi berbeda dengan pengikut
yang kita kenal dengan pengikut Taylor itu sendiri. Di mana dalam hal ini TGM melibatkan karyawan dalam penerapan metode-metode ilmiah tersebut. Sekolah-sekolah manajemen yang masih berpegang teguh pada filosofi bahwa manajemen sebagai pemikir dan tenaga kerja sebagai pelaksana cenderung menghasilkan lulusan yang menolak PKK itu sendiri. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan praktik manajemen. Dalam hal ini, manajer berpendidikan lama seringkali lebih bersifat test orientation, di mana mereka cenderung lebih berfokus pada tugas dan pelaksanaannya daripada orang yang mengerjakan tugas tersebut. Hal ini berarti bahwa manajer dapat memiliki pemikiran bahwa mereka tidak akan mendukung usaha dari PPK itu sendiri. Yang keenam yaitu mengenai keterlibatan manajer, di mana PPK berkaitan dengan pelibatan secara menyeluruh terhadap seluruh personel yang akan dipengaruhi oleh suatu ide atau suatu keputusan, di mana konsep ini mencakup level pertama manajemen. Nah, meskipun dalam hal ini PPK telah didukung oleh semua karyawan dan para eksekutifnya yang memiliki komitmen penuh, namun dapat saja tetap ditolak oleh manajemen itu sendiri. Yang terakhir yaitu karakteristik kepribadian para manajer, di mana hal ini akan mempengaruhi seorang manajer dalam pemikirannya dalam penolakan terhadap PPK itu sendiri. Next. Nah, penolakan yang kedua yaitu penolakan dari karyawan dan serikat pekerja. Dalam hal ini, kita mengetahui bahwa yang namanya sindrom watch out, here comes another ons. Pada karyawan yang telah mengalami berbagai strategi manajemen yang silih berganti dan tidak berjalan atau tidak dilaksanakan, yang akan menyebabkan mereka menjadi skeptis. Nah, penolakan terhadap perubahan merupakan hal yang wajar. Dalam hal ini bahkan perubahan yang positif pun bisa saja tidak menyenangkan bagi para karyawan karena perubahan tersebut mencakup hal-hal baru dan tidak lazim, sehingga dapat kita pahami bahwa penolakan dari karyawan ini dan serikat pekerja ini dapat timbul karena mereka merasa tidak senang terhadap perubahan-perubahan yang tidak lazim mereka lakukan. Kemudian serikat pekerja juga dapat menjadi sumber penolakan saat melaksanakan PPK, di mana hubungan berlawanan tradisional antara serikat pekerja dan manajemen dapat saja menimbulkan kecurigaan serikat pekerja pada alasan manajemen untuk melaksanakan PPK itu sendiri. Next. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai implementasi PPK akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu submateri yang ketiga tentang implementasi PPK. Nah, dalam implementasi PPK itu sendiri, pelibatan dan pemberdayaan karyawan akan berarti hanya apabila hal tersebut merupakan suatu usaha sistematik yang dilakukan untuk membantu organisasi guna meningkatkan nilai yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, dalam hal ini terdapat kesalahan umum yang harus dihindari pada saat pengimplementasian PPK. Yang pertama yaitu memulai kegiatan tanpa adanya strategi yang sistematik. Yang kedua yaitu memulai kegiatan PPK tanpa adanya kepemimpinan yang aktif dari manajemen. Yang ketiga yaitu menghitung kegiatan seperti jumlah pertemuan tim untuk peningkatan kualitas. Yang keempat yaitu rencana dan harapan yang tidak realistis. Dan yang kelima yaitu mengharapkan pelibatan akan ada akhirnya. Nah, dalam pengimplementasian PPK ini, peranan utama manajemen yaitu melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan dan penerapan konsep tersebut secara terus-menerus. Nah, peranan ini dapat diringkas menjadi 3 fungsi. Yang pertama yaitu komitmen, yang kedua yaitu kepemimpinan, dan yang ketiga yaitu kemudahan. Nah, ketiga fungsi ini dibutuhkan untuk mengatasi hambatan dan penolakan terhadap pelaksanaan PPK atau perubahan pokok lainnya dalam budaya perusahaan. Nah,
PPK sebagai suatu konsep yang berusaha melibatkan dan memberdayakan karyawan secara sungguh-sungguh memerlukan implementasi yang sistematis. Nah, implementasi PPK ini terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang kedua yaitu menentukan dan mengatasi penghambat. Yang ketiga yaitu menerapkan dan menggunakan sarana pendukung dengan baik. Yang keempat yaitu menilai, menyesuaikan, dan memperbaiki konsep-konsep yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, untuk memicu inisiatif karyawan, diperlukan lingkungan dan kondisi yang kondusif. Nah, agar lingkungan seperti itu dapat terbentuk, maka seorang manajer perlu melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu mempercayai kemampuan mereka untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua yaitu bersifat sabar dan memberikan mereka waktu untuk belajar. Yang ketiga yaitu memberikan bimbingan dan struktur kepada karyawan. Yang keempat yaitu mengajarkan keterampilan baru. Yang kelima yaitu membagi informasi dengan karyawan untuk menjalin hubungan yang baik. Yang keenam yaitu menunjukkan sense of humor dan perhatian kepada karyawan. Yang ketujuh yaitu berfokus pada hasil dan menghargai perbaikan pribadi masing-masing karyawan. Dalam pengimplementasian PPK ini diperlukan juga pendapat dari karyawan itu sendiri, di mana tentunya dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh karyawan. Nah, maka dari itu perlu adanya suara atau pendapat dari karyawan itu sendiri. Nah, adapun metode yang dapat digunakan untuk sebagai sarana untuk mendorong karyawan itu untuk menyuarakan pendapatnya, yang pertama yaitu brainstorming. Nah, dalam brainstorming ini, manajer ini bertindak sebagai katalisator, yaitu untuk mendukung diskusi antar peserta atau karyawan. Nah, dalam brainstorming ini biasanya para peserta ini didorong untuk mengungkapkan setiap ide yang ada dalam benaknya dan setiap ide yang dianggap penting untuk diungkapkan. Nah, dalam metode ini, peserta tidak diperkenankan untuk membuat komentar yang bersifat menghakimi atau mengevaluasi saran-saran yang diberikan. Biasanya, salah seorang peserta akan mencatat ide dan saran yang diajukan, lalu setelahnya akan dilakukan proses evaluasi. Metode ini dianggap sebagai sarana efektif untuk mengumpulkan masukan atau umpan balik dari karyawan, khususnya bila manajer memahami kelemahannya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, berkaitan dengan hal ini, terdapat dua konsep yang dapat mengurangi efektivitas brainstorming, yaitu groupthink dan groupsheet. Nah, apa itu groupthink dan groupsheet? Groupthink merupakan fenomena yang terjadi manakala anggota dalam suatu kelompok banyak berfokus pada usaha untuk mencapai suatu keputusan daripada upaya untuk menghasilkan suatu keputusan yang baik. Nah, sedangkan groupthink ini merupakan fenomena yang timbul apabila anggota kelompok melebih-lebihkan keadaan awal dan pada akhirnya berharap keputusan akan sesuai dengan apa yang benar-benar mereka harapkan di awal. Metode yang kedua yaitu nominal group technique. Nominal group technique merupakan salah satu bentuk dari brainstorming. Metode ini terdiri atas 4 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan permasalahan. Yang kedua yaitu mencatat ide masing-masing karyawan. Yang ketiga yaitu mencatat ide kelompok. Dan yang kelima yaitu masing-masing dari anggota kelompok ini memilih ide yang dianggap sesuai dengan kebutuhannya. Metode yang ketiga yaitu gugus kualitas. Nah, gugus kualitas ini merupakan kelompok karyawan yang mengadakan pertemuan secara teratur untuk mengidentifikasi, menganjurkan, dan membuat perbaikan lingkungan kerja. Nah, perbedaan utama antara gugus kualitas dan brainstorming ini yaitu pada brainstorming, anggota gugus kualitas adalah para sukarelawan yang melaksanakan pertemuan sendiri. Sedangkan
eh, mohon maaf, perbedaan utama antara gugus kualitas dan brainstorming ini yaitu pada gugus kualitas anggotanya yaitu para sukarelawan yang melaksanakan pertemuan sendiri, sedangkan brainstorming ini yaitu dilakukan oleh manajer. Yang keempat yaitu metode kotak saran. Nah, metode ini dilakukan dengan menyediakan suatu wadah atau kotak tertentu di tempat yang sesuai dan dianggap mudah didatangi oleh karyawan untuk meletakkan saran-saran tertulisnya. Yang kelima yaitu manajemen by walking around. Nah, cara ini dilakukan dengan melihat dan berbicara langsung dengan karyawan, sehingga manajer dapat mengetahui kendala yang karyawan hadapi di lapangan. Materi yang selanjutnya yaitu submateri keempat tentang penghargaan dan pengakuan prestasi. Dalam implementasinya, tujuan penilaian kerja adalah sebagai alat diagnostik dan proses penilaian terhadap pengembangan individu, tim, dan organisasi. Penilaian digunakan untuk menentukan besarnya penghargaan, tes validitas, dan pengembangan karir, memperbaiki komunikasi, serta mendukung pemahaman terhadap fungsi oleh organisasi. Nah, dalam model TQM, peranan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawan dan sistem promosi merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam hal ini, banyak manajer dan penyelia yakin bahwa uang merupakan motivator terpenting bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Akan tetapi, berdasarkan dari hasil penelitian dan survei yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengakuan prestasi terhadap karyawan ini merupakan motivator yang paling kuat. Nah, apa sih pentingnya penghargaan dan pengakuan atas prestasi? Nah, penghargaan dan pengakuan atas prestasi memang tidak akan menghasilkan total quality di dalamnya. Namun, apabila tidak ada penghargaan dan pengakuan prestasi, maka hal ini akan mengakibatkan hilangnya keyakinan karyawan terhadap nilai real kualitas dan kontribusi mereka untuk memperbaiki kualitas. Nah, perusahaan yang akan menerapkan TQM harus melakukan pendekatan penghargaan dan pengakuan apabila ingin sukses dalam menerapkan sistem TQM tersebut. Pada dasarnya, penghargaan dan pengakuan ini memiliki pemaknaan yang berbeda, di mana penghargaan ini biasanya disajikan dalam bentuk moneter seperti bonus, uang, liburan, dan hal-hal lain. Sedangkan untuk pengakuan ini biasanya disajikan berupa tindakan atau kegiatan dalam bentuk non-moneter seperti ucapan terima kasih kepada karyawan, award dari perusahaan, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem saran, yaitu konsep dan implementasi. Next. Dalam hal ini, karyawan perlu dilibatkan dalam sistem saran, sehingga manajer dan penyelia diharapkan dapat membantu karyawan untuk memberikan lebih banyak saran. Sisi positif dari sistem saran adalah bahwa setiap saran yang berasal dari karyawan pasti akan dipatuhi oleh mereka. Akan tetapi, jika dibuat oleh manajemen, mereka cenderung tidak mematuhinya. Next. Adapun dalam hal ini, peranan manajemen dalam implementasi dan operasi sistem saran terdiri dari 7 tahap, yaitu tahap pertama yaitu membuat kebijakan. Langkah ini mencakup usaha mengembangkan suatu kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi sistem saran. Kebijakan ini harus menerangkan secara jelas mengenai komitmen perusahaan terhadap sistem saran, jenis penghargaan yang akan digunakan, bagaimana saran akan dievaluasi, dan bagaimana sistem saran itu sendiri akan dievaluasi.
Kemudian tahap yang kedua adalah mengadakan sistem saran. Langkah ini merupakan pelaksanaan sistem saran dengan jalan meminta dan mengumpulkan masukan dari karyawan, kemudian mencatat dan menjawab saran, memantau saran-saran, dan melaksanakan atau menolak saran. Kemudian tahap yang ketiga adalah mempromosikan sistem saran. Dalam langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi karyawan dalam sistem saran yang diterapkan. Kemudian langkah yang keempat adalah evaluasi saran dan sistem saran. Langkah ini meliputi usaha melatih penyelia dan manajer mengenai cara mengevaluasi setiap saran dan sistem saran secara keseluruhan. Next. Kemudian tahap yang kelima adalah melaksanakan saran. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting, karena apabila saran yang baik tidak segera dilaksanakan, maka sistem saran tersebut akan kehilangan identitasnya. Kemudian tahap yang keenam, yaitu menghargai karyawan. Penghargaan terhadap saran yang diterima dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk uang, pengakuan secara umum, dan hadiah liburan. Selain diberikan kepada karyawan secara individual, ada baiknya bila juga diberikan kepada tim dan atau departemen yang paling banyak memberikan saran yang diterapkan. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah 7 yaitu memperbaiki sistem saran. Identifikasi dan koreksi terhadap kelemahan sistem saran yang diterapkan sangat perlu dilakukan. Perbaikan secara terus-menerus perlu dilakukan dalam tahap mengumpulkan masukan, kemudian memantau saran, mengevaluasi saran, dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan saran. Next. Kemudian dalam memperbaiki sistem saran ini, harus meliputi dua aspek, yaitu perbaikan pemrosesan saran dan perbaikan setiap saran. Jadi untuk pertama, perbaikan pemrosesan saran, yaitu perbaikan pemrosesan saran, seperti misalnya dengan mohon maaf, sistem saran ini merupakan kumpulan proses yang digunakan untuk meminta, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menerima atau menolak saran. Dari kriteria sistem saran yang baik adalah semua saran mendapatkan tanggapan formal, semua saran ditanggapi dengan segera, kemudian prestasi setiap departemen dalam memberikan dan menanggapi saran dipantau oleh departemen, oleh manajemen, biaya dan penghematan sistem dilaporkan, kemudian penghargaan dan pengakuan ditangani dengan segera, ide-ide yang bagus dilaksanakan, dan konflik kepribadian diminimumkan. Nah, dalam pendekatan sistem saran yang sebaiknya diterapkan adalah sistem saran yang menggunakan bantuan komputer, sehingga mempermudah penyampaian, pemantauan, dan pembaharuan saran secara terus-menerus. Sistem seperti ini memudahkan manajemen dalam menilai prestasi setiap departemen dalam menyampaikan dan menanggapi saran, serta memudahkan dalam pemantauan biaya dan penghematan sistem. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan setiap saran. Jadi dalam hal ini, setiap karyawan harus memahami masalah dan perumusan ide, serta menyampaikannya dalam bentuk tulisan untuk perbaikan saran. Kemudian ada pun tiga tahap dalam perumusan ide untuk memperbaiki saran. Di antaranya yang pertama identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap situasi yang berbeda dengan hasil yang diharapkan. Dalam tahap ini karyawan tidak perlu menentukan penyebab masalah, tetapi mereka hanya mendata situasi masalah yang perlu diperbaiki. Tahap ini merupakan tahap penentuan hal-hal apa yang tidak beres. Kemudian yang kedua yaitu penelitian. Tahap ini menentukan penyebab timbulnya masalah yang telah diidentifikasi. Dengan demikian dapat ditentukan masalah yang sebenarnya dihadapi, bukannya gejala dari suatu masalah. Alat-alat TQM yang dapat digunakan untuk menentukan penyebab tersebut diantaranya Pareto chart, cause and effect diagram, bar graphs, check sheet, scatter diagram, dan histogram. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan ide. Tahapan ini meliputi pengembangan ide-ide untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi pada tahap pertama dengan mengatasi penyebab yang diidentifikasi pada tahap kedua. Next. Kemudian manajer dalam hal ini dapat membantu karyawan untuk memperbaiki sarannya masing-masing dengan melatih mereka dalam hal-hal berikut ini.
Yang pertama, menjelaskan situasi saat ini yang menciptakan masalah secara singkat dan jelas. Kemudian, menyampaikan perubahan yang diusulkan secara langsung dan spesifik, mempersiapkan penjelasan atau uraian untuk memperjelas perubahan yang diusulkan, dan menjelaskan manfaat yang diharapkan dengan menggunakan ukuran yang dapat dikuantitatifkan. Next. Kemudian, agar sistem saran suatu perusahaan dapat berhasil, maka diperlukan partisipasi dari setiap karyawannya. Semakin banyak karyawan yang berpartisipasi, semakin baik pula sistem sarannya. Nah, apabila sistem saran telah berjalan, manajer dapat mengupayakan partisipasi aktif dari semua karyawannya, dengan cara yang pertama, menghilangkan hambatan tersembunyi. Faktor hambatan tersembunyi yang menghambat partisipasi biasanya seringkali sulit untuk dideteksi. Nah, adapun faktor tersembunyi yang paling sering ditemui antara lain perilaku negatif, kemudian keterampilan menulis yang kurang baik, khawatir sarannya ditolak, dan ketidakmudahan. Kemudian yang kedua yaitu mendorong karyawan baru agar terlibat. Nah, biasanya karyawan baru menolak untuk berpartisipasi dalam program saran. Untuk itu dibutuhkan dukungan, pelatihan, dan bantuan. Strategi yang perlu diterapkan terhadap mereka adalah yang pertama menjelaskan kepada karyawan baru mengenai pentingnya saran-saran. Misalnya perbaikan kualitas, efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan suatu perbaikan kecil pada tugas karyawan baru. Kemudian ditulis sebagai contoh suatu saran dan contoh tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses kerjanya. Kemudian menugaskan karyawan baru untuk bekerja sama dengan karyawan yang berpengalaman untuk mengembangkan beberapa saran. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik positif atas beberapa usaha awal karyawan baru. Dan yang ketiga, yaitu melatih karyawan yang segan berpartisipasi. Nah, dalam TQM, seorang manajer bertanggung jawab dan berperan sebagai pelatih karir dalam rangka mengembangkan, mendorong, melatih, dan memantau karyawan yang menjadi anggota timnya. Nah, untuk pendekatan yang dapat digunakan para manajer untuk mencocokkan karyawan dan pekerjaannya, serta untuk mengubah karyawan yang enggan berpartisipasi menjadi partisipan dalam setiap usaha perbaikan kerja, diantaranya yang pertama menilai. Langkah ini dilakukan untuk membantu karyawan menilai dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan, serta minat dan bakat dirinya. Kemudian memeriksa atau meneliti. Langkah ini untuk membantu karyawan meneliti setiap peluang yang ada dalam perusahaan. Apakah mereka lebih cocok ditempatkan di departemen, tim, atau pekerjaan lain. Kemudian yang ketiga, mencocokkan. Setelah menilai minat, bakat, kekuatan, dan kelemahan, serta meneliti peluang, karyawan dibantu untuk menemukan kecocokan atau kesesuaian paling optimum bagi dirinya dalam perusahaan. Yang keempat adalah memilih, yang dimana dilakukan untuk membantu karyawan membuat pilihan yang paling baik bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah mengelola, yang digunakan untuk membantu karyawan untuk mengembangkan rencana manajemen karirnya dalam rangka mencapai tujuan pribadinya. Next. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami tutup presentasi pada hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang.